Selamat pagi Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita kehidupan yang baru, anugerah yang baru yang dapat kita nikmati dan menjadi pertolongan kita dalam menjalani segala hal sepanjang hari ini. Dan kita akan mengawalinya bersama-sama dengan Bread of Life. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi satu tuntunan dalam kehidupan orang-orang percaya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh kehidupan kami ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang penuh kuasa. Pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan kekuatan anugerah yang baru. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami belajar untuk hidup bergantung kepada kasih karunia Tuhan, bahkan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan di dalam Bread of Life. Roh Kudus yang ajar kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami simpan dalam hati, dan kami nyatakan wujudkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang diperenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Injil Yohanes pasal 3, ayat pertama hingga ke-8, ini merupakan percakapan Yesus dengan Nikodemus. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Di Amerika Serikat ada seseorang yang bernama Martha Ballard. Martha Ballard hidup di antara tahun 1735 hingga tahun 1812. Nah, Martha Ballard hidup di dalam masa-masa Amerika Serikat. Pada saat itu banyak terjadi peperangan, revolusi di negara tersebut, sehingga tingkat kehidupan begitu sulit. Terlebih pelayanan medis, pelayanan kesehatan tidaklah seperti sekarang. Tidak ada pengobatan yang tepat, yang baik. Bahkan perempuan pada masa itu juga masih dipandang rendah harkat dan martabatnya.
Sehingga tidak mengherankan di dalam kehidupan Martha Barat dia melihat banyak perempuan yang dipandang sebelah mata. Bahkan di dalam setiap persalinan, kelahiran, maka seringkali yang terjadi adalah ada banyak angka kematian yang terjadi pada saat itu. Ketika persalinan antara bayi dan ibu, acap kali didapati angka kematian yang tinggi, entah itu dari bayi atau ibunya yang melahirkan, bahkan kedua-duanya. Yang menarik dari Martha Barat ini adalah dia adalah seorang bidan, seorang yang juga melayani pengobatan meski dia tidak memiliki pendidikan formal di dalam bidang medis. Tapi kerinduannya untuk menolong, membantu para ibu dan para wanita, maka Martha Barat ini dia melayani sebagai bidan di dalam proses kelahiran para ibu dan bayi, dan tenaga pengobatan melalui ilmu-ilmu pengobatan tradisional yang dia baca melalui buku-buku. Nah, yang menarik dari Martha Barat ini adalah sejak usia 50 tahun dia membuat catatan harian. Sejak usia 50 tahun hingga dia meninggal usia 77 tahun. Selama 27 tahun dalam catatan harian Martha Barat, ketika dia bekerja sebagai seorang bidan, dia melayani kurang lebih 1000 persalinan bayi dan ibunya. Dan di sana dia menuliskan ada 816 persalinan yang berhasil. Jadi di mana bayi itu lahir sehat dan ibunya juga selamat. Segala perjuangan dari Martha Barat mengambil bagian menolong proses kelahiran seorang bayi sungguh sangat luar biasa. Di mana ada anak-anak bayi-bayi yang lahir selamat demikian dengan ibunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat Messenger, di dalam kerajaan Allah ada juga satu pribadi yang mengambil peran penting dalam kehidupan setiap manusia yang berdosa untuk dia mengalami kelahiran kembali atau lahir baru dalam kehidupan kerohanian. Ya, Roh Kudus ada satu pribadi penting dalam kehidupan kita manusia yang berdosa dalam berkarya agar kita semua manusia yang berdosa ini lahir kembali, lahir baru dalam kehidupan yang kita jalani. Roh Kudus memakai berbagai macam cara untuk mencapai tujuan agar kita manusia yang berdosa ini mengalami kelahiran kembali. Alkitab mencatat Roh Kudus mengisahkan dunia akan dosa, menyadarkan kita manusia akan keberdosaan kita, pelanggaran kita kepada perintah dan kebenaran Allah. Roh Kudus juga berikan kuasa kepada Injil, sehingga ketika Injil keselamatan itu diberitakan, setiap kita manusia, kita dimampukan untuk menerima, bukan saja mendengar, menerima Injil dan percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus juga melakukan pembaharuan batiniah hati kita yang dahulu membelakangi Allah. Sekarang hati kita, batin kita hanya tertuju kepada Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan Roh Kudus pula yang bekerja dalam kehidupan kita untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus tidak kasat mata. Kita tidak dapat melihat secara muka dengan muka. Tetapi kita menyadari di sana bahwa
karya Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan kita. Manusia yang berdosa menjadi orang-orang yang diselamatkan. Menjadi nyata, menjadi jelas melalui kehidupan hari demi hari yang kita jalani. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Nikodemus, seorang Farisi, seorang pengajar kitab Taurat, yang membaca kitab Taurat tiap hari dalam kehidupan mereka. Dia datang kepada Yesus dan bertanya, "Kami tahu bahwa engkau adalah seorang guru yang diutus oleh Allah. Dan bagaimana kita, manusia yang berdosa ini, diselamatkan?" Menarik, Yesus Kristus mengatakan kepada Nikodemus bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus sempat salah di dalam prasangkanya. Oh, berarti yang sudah tua ini harus kembali masuk ke rahim seorang ibu untuk dilahirkan kembali. Apakah demikian? Tidak. Yesus mengatakan bahwa ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus, yang berperan memimpin orang-orang untuk mengalami kelahiran baru, untuk dilahirkan kembali melalui Roh Kudus. Ayat ke-8 dengan jelas mengatakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Yesus menegaskan kembali bahwa Roh Kudus yang tidak nampak itu memiliki kuasa mengubahkan hidup orang-orang yang berdosa untuk menjadi anak-anak Allah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah roh. Seorang sanggup diubahkan menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat karena karya Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara Super Messenger, Roh Kudus rindu dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kita punya ketaatan kepada pengajaran, dorongan Roh Kudus yang selalu hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Agar kita dimampukan dengan khidmat Allah, memberitakan Injil kepada orang lain. Sehingga setiap orang yang mendengar berita Injil itu, oleh kuasa Roh Kudus pula, diubahkan hatinya. Tanda orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan semata-mata punya karunia bahasa roh. Bahasa roh adalah salah satu karunia dari karunia-karunia Roh Kudus yang lain. Tapi apakah kita yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus itu rela taat tunduk kepada pimpinan Roh Kudus sehingga kehidupan kita menghasilkan buah roh, kehidupan yang menyukakan hati Tuhan.
Bapak Ibu, saudara Super Messenger, hari ini kita diingatkan kembali oleh peran Roh Kudus yang mengubahkan kita manusia yang berdosa, yang sanggup untuk melahirkan kembali kita yang dahulu manusia yang berdosa kepada anak-anak Allah. Roh Kudus yang menyadarkan kita akan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dia yang sanggup melakukan pembaharuan batiniah hati kita, rohani kita hanya tertuju kepada Allah. Dan Roh Kudus pula yang pimpin kita untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sepanjang kehidupan kita, Roh Kudus akan mengajarkan kita hidup setiap hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Jikalau Martha Ballard mengambil bagian dalam menolong orang-orang dalam proses kelahiran bayi secara daging, tetapi kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita dipanggil untuk mengambil bagian. Bagaimana Roh Kudus akan menolong orang-orang yang berdosa sesama kita mengalami kelahiran kembali, lahir baru untuk datang kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Satu pribadi dalam kerajaan Allah, Roh Kudus, yang memampukan kami untuk dilahirkan kembali, mengalami kelahiran baru. Kami menyadari akan dosa-dosa dan pelanggaran kami kepada kebenaran Allah. Roh Kudus pula yang mengubahkan hati kami, rohani kami, untuk tertuju kepada Allah. Bahkan yang memimpin kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengajarkan kami setiap hari, setiap saat untuk setia kepada Tuhan, bertumbuh dalam karakter kami serupa Kristus, berbuahkan roh. Mengucap syukur untuk Roh Kudus yang diutus pimpin kehidupan kami, ajar kami untuk memiliki kerelaan, ketaatan dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Berkati ya Tuhan, sepanjang hari ini setiap kami Sobat Messenger dalam kehidupan rupa-rupa yang kami jalani. Roh Kudus yang pimpin kami, yang ajar kami, yang menegur kami, agar kehidupan kami, segala perbuatan, tindakan, sikap, tutur kata kami, bahkan keputusan-keputusan yang kami ambil, kami tunduk kepada Roh Kudus. Berkati dalam usaha pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam segala aktivitas kami, baik di tengah keluarga, lingkungan, bahkan pelayanan kami. Tuhan Yesus, Engkau akan berikan khidmat pertolongan, kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan berikan perlindungan dalam setiap perjalanan-perjalanan yang kami tempuh, berikan keselamatan, perjumpaan kami dengan banyak pribadi, kami dapat bersaksi bagi nama Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap kami, keluarga-keluarga, Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini. Kau berkati kami dengan khidmat, penghiburan, damai sejahtera dalam menghadapi berbagai perkara di dalam rumah tangga kami. Apabila ada perselisihan, ada konflik, sungguh Tuhan berikan kasih, pengampunan, penerimaan satu dengan yang lain, untuk kami terus diikat untuk menjadi keluarga yang kokoh, yang kuat dalam pergumulan kecukupan kebutuhan rumah tangga. Sungguh Tuhan juga Engkau akan memberikan kepada kami khidmat ketika kami melakukan segala kehendak Tuhan
maka segala hal Engkau akan cukupkan dalam kehidupan keluarga kami. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus akan hiburkan, sembuhkan kami, pulihkan kami. Senantiasa kami keluarga-keluarga Sobat Messenger terus bergantung melihat, mengalami kasih karunia Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Berdoa untuk lembaga-lembaga pelayanan kesehatan. Sungguh Tuhan Kau berkati setiap para tenaga medis di dalam negara kami Indonesia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan kesungguhan hati, semangat, khidmat, sehingga melalui berbagai rupa-rupa pelayanan yang diberikan, sungguh itu membawa satu pemulihan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah ancaman penyebaran virus COVID-19 dan juga tantangan kehidupan yang tidak mudah, biaya pengobatan perawatan yang cukup tinggi. Tapi sungguh Tuhan, Engkau yang membuka jalan, berikan khidmat bagi pemerintah, bagaimana mengelola pelayanan kesehatan ini tetap dapat terjangkau oleh masyarakat, dapat memberikan bantuan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan di tengah keterbatasan. Dan sungguh hari demi hari Engkau karuniakan kepada bangsa dan negara kami Indonesia ini kesehatan, kekuatan, sehingga dapat bekerja, berusaha yang dapat memenuhi kebutuhan di dalam keluarga. Kami serahkan ya Tuhan untuk daerah-daerah di mana kami tinggal, baik Kota Kudus ataupun di daerah-daerah yang lain. Berikan khidmat bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan biasa mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, keamanan, sehingga seluruh warga kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan bebas, dan itu semua akan mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, penghiburan, kekuatan, pengajaran dari Roh Kudus, senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia, memiliki ketaatan, ketundukan untuk dipimpin Roh Kudus, hingga dalam kehidupan yang kita jalani mempermuliakan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, Roh Kudus rindu agar kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus memiliki ketaatan untuk dipimpin oleh kehendak Roh, hidup semakin hari membuahkan buah Roh dan membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Kristus oleh kesaksian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.